Ya, pemandangan di sini cukup indah lah. Apa tuh? Kok dia lihat ke sini ya? Ah, mungkin perasaanku aja itu. Paling patung itu. Perasaanku kok nggak enak ya? Padahal di belakang nggak ada siapa-siapa loh. Lihatlah entitas ini berdiri diam selalu mengawasi siapapun yang berhasil melihatnya. Ya, entitas tinggi ini bernama Blackheaders yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti sang topi parit berwarna hitam. Blackheaders pertama kali diposting oleh Dr. Nowhere di Instagramnya pada tahun 2021. Seperti namanya, ia digambarkan sebagai entitas humanoid yang sangat tinggi dengan warna kulit gelap hampir seperti bayangan yang padat. Dia sering muncul di beberapa tempat seperti di kuburan, pedesaan, bahkan mungkin di rumahmu. Secara ukuran tidak ada yang pasti tingginya berapa. Coba kalian lihat beberapa foto penampakannya. Foto pertama kita dapat melihat Blackheaders berada di dalam rumah seseorang, tepatnya di ruang tamu. Mungkin diperkirakan tingginya mencapai 3 meter dan itu cukup tinggi. Lalu bagaimana dengan foto keduanya yang tingginya bahkan 2 kali lipat lebih tinggi dari foto sebelumnya? Mungkin dapat diasumsikan Blackheaders bisa memanipulasi ukuran sesuka hatinya dengan tujuan yang tidak diketahui. Oke, secara perilaku dilaporkan dia adalah entitas yang sering mengikuti manusia setelah melihatnya dari kejauhan. Dikatakan korban yang diikutinya sering merasa ketakutan seolah-olah kematianlah yang mengikutinya. Aura yang dikeluarkan oleh entitas ini cukup mengganggu. Dengan wujudnya yang seperti itu cukup bagi siapapun yang diikutinya pasti akan terganggu. Ketidakseimbangan proporsi inilah yang seringkali memicu respon rasa takut karena otak kita mengenali bentuk dasar manusia tetapi menolak anomali fisiknya. Ketidakmampuan kita untuk melihat mata atau ekspresi wajah entitas ini sulit bagi kita untuk memprediksi niat atau emosinya. Hal inilah menciptakan kecemasan bagi sang korban jika sudah berhadapan dengan Blackheaders, apalagi sampai diikuti olehnya. Sifat asli dari entitas ini dikatakan dia adalah entitas yang bermusuhan, yang menandakan dia adalah entitas yang cukup mengganggu bagi manusia. Kalau kita lihat perilaku serta aura yang dikeluarkan oleh entitas ini, ada satu kalimat yang paling mendekati dari makhluk satu ini, yaitu kematian. Oke, mengapa gua bisa bilang seperti itu? Coba kita lihat penampilan dari entitas ini yang berwarna hitam. Hitam adalah warna universal untuk duka, pemakaman, dan kegelapan abadi pasca kehidupan. Tubuhnya yang hitam tanpa tekstur menyerap cahaya melambangkan kondisi setelah mati di mana semua persepsi visual manusia padam. Jubah panjang dan jas formal mencerminkan bagaimana manusia berpakaian untuk terakhir kalinya di dalam peti mati. Ini adalah representasi visual dari pakaian terakhir yang dipakai menuju peristirahatan abadi. Topi hitam besar yang cenderung ke depan menyembunyikan wajahnya dari pandangan manusia yang melambangkan bahwa apa yang terjadi setelah kematian adalah misteri mutlak. Manusia tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik tabir kematian sampai ajal sendirilah yang datang menghampiri mereka. Lengannya yang kurus, panjang, dan menjuntai hingga menyentuh lantai melambangkan segala sesuatu kembali ke asal manusia, yaitu tanah dan liang kubur. Lalu ukuran dari entitas ini yang sering berubah-ubah setiap kali mengikuti manusia melambangkan waktu kehidupan manusia. Ukuran tinggi melambangkan bahwa manusia yang diikutinya masih panjang umurnya, sedangkan ukurannya yang pendek melambangkan bahwa manusia yang diikutinya sudah mendekati ajalnya. Mungkin inilah yang menjadi penyebab mengapa orang-orang yang diikuti oleh Blackheaders selalu merasa tidak nyaman dan sangat cemas dikarenakan Blackheaders telah menggali informasi tentang kehidupan mereka, yang menjadikan Blackheaders salah satu entitas yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan psikologis manusia terhadap kematian yang akan mendatang. Walaupun begitu, tidak ada laporan tentang penyerangan dari entitas ini terhadap korbannya. Hanya ketakutan dan kecemasan saja yang ditimbulkan oleh Blackheaders yang dapat disimpulkan dia hanya menakuti manusia demi kesenangan semata. Dengan memberikan sang korban rasa takut terhadap kematian cukup untuk membuat manusia sadar bahwa kematian adalah salah satunya hal yang tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dikendalikan. Bagi banyak orang, kematian sangat menakutkan. Karena itulah korban yang diikuti oleh Blackheaders selalu mengalami kecemasan berlebihan. Oke, asal-usul dari entitas ini sebenarnya masih belum diketahui, tapi dari foto ini kita dapat melihat latar dan tempatnya terasa tidak asing. Mirip seperti dunia paralel yang ada di video analog horor buatan Dr. Nowhere yang berjudul Dioditi Compendium, tepatnya Dioditi kedua, Headless Macrocoms. Singkatnya, dunia tersebut adalah dunia di mana sekelompok penduduk manusia yang terjebak di dunia tersebut dengan bertahan hidup dari entitas mengerikan di sana. Nah, di foto ini kita dapat melihat kesamaan dari latar tempat yang mirip dengan dunia paralel tersebut. Dan kalau memang benar
itu merupakan dunia headless macrocoms, maka di foto kedua kita dapat melihat Black Hatters sedang menunjukkan ke suatu arah yang sering diasumsikan oleh beberapa orang sebagai arahan menuju jalan keluar dari dunia headless macrocoms. Mungkin jika ada seseorang yang terjebak dalam dunia tersebut lalu menemukan sebuah rumah seperti dalam fotonya dan berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Black Hatters, kemungkinan orang tersebut akan keluar dari dunia headless macrocoms dengan selamat. Ya, sayangnya itu cuma teori semata, tidak ada yang pasti sebenarnya tempat apa yang ada di dalam foto tersebut. Dari semua itu, kita dapat mengetahui Black Hatters bukan hanya sekedar entitas yang suka menakuti manusia semata, melainkan dia adalah pengingat bahwa kematian itu sangatlah dekat dengan manusia. Dia menyadarkan kita bahwa tanpa adanya rasa takut akan kematian, manusia mungkin tidak akan menghargai waktu atau berusaha menciptakan sesuatu yang bermakna selama mereka masih hidup. Dan Dr. Nowhere berhasil menuangkan semua hal tersebut dalam satu karyanya, yaitu Black Hatters. Jadi gimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Ya, kalau misalnya ada yang kurang dari pembahasan tadi, kalian bisa ketik di kolom komentar video ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk request pembahasan berikutnya. Sudah? Kalau sudah, see you next time video. Bye.